Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan langkah yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Dan tak lupa pula, marilah kita sanjung sajikan kepangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Tidak usah saya memperpanjang mukadimah. Yang saya hormati Ibu Hijriyati sebagai dosen pengampu, yang saya hormati teman-teman seperjuangan. Kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kekerasan Terhadap Anak dalam Keluarga dan Sekolah. Saya Ulfa Amalia sebagai pembenteri pertama, pembenteri kedua yang akan dilanjutkan oleh Fitriani. Kekerasan terhadap anak adalah didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak. Yang mana itu semua diindikasikan sebagai kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan yang menimbulkan dan mengakibatkan kesengsaraan terhadap anak atau penderitaan terhadap fisik, mental, seksual, pelantaraan, ancaman, pemaksaan, dan perampasan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak. Perlindungan yang diterima oleh anak tersebut merupakan dalam situasi dan kondisi anak tertentu, dan mendapatkan rasa aman dan nyaman untuk anak tersebut. Saya akan menjelaskan jenis-jenis kekerasan terhadap anak. Yang pertama, kekerasan terhadap anak menurut Kantor Pusat Layanan Terpadu ada 5 bagian. Yang pertama, kekerasan fisik seperti memukul, tending, cubit, tampar, dan sebagainya. Yang kedua, kekerasan emosional seperti mengancam, menghina, mencaci, memaki, dan lain-lain. Yang ketiga, kekerasan seksual, tindakan yang tidak pantas, pelecehan organ, dan lain-lain. Yang keempat, pengabaian dan perantaraan, segala bentuk kelalaian dalam bentuk memenuhi hak anak, baik itu dari pendidikan maupun gizi anak. Yang kelima, kekerasan ekonomi, mempekerjakan anak di bawah umur. Yang kedua, kekerasan menurut WHO ada 6, yaitu yang pertama, penganiayaan melibatkan kekerasan fisik, seksual, emosional, dan pengabaian. Yang kedua, penindasan yang menimbulkan perilaku agresif dan negatif yang dilakukan oleh satu orang atau berkelompok, yang akan mengakibatkan korban trauma, gangguan mental, gangguan fisik. Yang ketiga, kekerasan remaja di kalangan anak-anak dan kalangan dewasa muda berusia 10-29 tahun terjadi dalam aturan pengenalan komunitas dengan anak baru. Yang keempat, kekerasan dalam rumah tangga melibatkan kekerasan fisik, seksual, emosional, dan lain sebagainya. Yang kelima, kekerasan seksual yang meliputi hubungan seksual dan non-seksual, yaitu menolak suatu persetujuan dari melalui media sosial. Yang keenam, kekerasan emosional dan psikologis yang meliputi membatasi pergerakan anak, pencemaran nama baik, ancaman, dan sebagainya. Adapun faktor-faktor penyebab dari perilaku kekerasan ada 2, yaitu 1, faktor pribadi. Faktor pribadi seperti gangguan atau kelainan jiwa. Yang kedua, faktor sosial. Faktor sosial seperti konflik rumah tangga, adanya faktor kebudayaan, dan faktor media massa.
Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan terhadap anak terjadi dalam keluarga ada 3, yaitu 1. Pewarisan kekerasan antar generasi. Yang kedua, kekerasan terhadap anak dalam keluarga sulit diungkap ke ruang publik. Adapun yang terakhir, latar belakang budaya. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Yang salah datangnya dari kami dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.